tersiarnya kabar kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 pada radio Belanda di Suriname juga turut menambah kerinduan mereka akan tanah air yang telah dinantikan kemerdekaannya. Hal tersebut lantas mendorong lahirnya gerakan Mulih Jowo yang bermakna pulang ke Jawa. Sebagai bukti kerinduan rakyat Jawa pada kampung, para TKI melakukan demonstrasi besar-besaran. Oke teman-teman, saya ucapkan selamat datang kembali di channel Lensa Alam. Kita kali ini masih membahas seputaran topik yaitu suku Jawa yang ada di Suriname, teman-teman. Dimana suku Jawa yang di Suriname itu bisa sampai puluhan ribu, bahkan informasi yang saya dapat itu ada 88.000 di Suriname, teman-teman. Bagaimana kisahnya kita lihat di video-video yang lalu bahwa mereka itu datang ke sana itu sekitar tahun 1820 atau berapa, 1898 ya, seperti itu. Dan kira-kira seperti apa perjalanan mereka dari awal sampai ke sana itu seperti apa, teman-teman? Kita akan menyiap bersama-sama, teman-teman. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman melihat sejarah bagaimana suku Jawa, bahkan suku lain, teman-teman ya, bukan hanya Jawa, tapi ada juga orang-orang dari pulau lain yang ke sana, tapi mereka semua disebut dengan suku Jawa. Seperti apa, teman-teman? Ayo kita simak video berikut ini. Sejauh 18.000 km kurang lebih, jarak memisahkan antara Indonesia dengan Suriname. Hampir setengah jauhnya permukaan bumi. Ada banyak kerinduan bagi mereka, komunitas Jawa yang hidup di Suriname. Berdasarkan data statistik yang dirilis Worldometers di tahun 2020, terdapat kurang lebih 88.150 jiwa keturunan Jawa hidup di Suriname. Suriname merupakan salah satu negara yang terletak di benua Amerika Selatan, berbatasan dengan Guyana Prancis dan Brazil. Semua berawal dari munculnya werek atau calo di Hindia Belanda yang mencari tenaga kerja, teman-teman ya, untuk diperkerjakan dengan upah murah di Suriname. Calo pekerja. 9 Agustus 1890 menjadi hari paling bersejarah. Sekitar 94 orang Jawa dibawa ke Suriname. Terdiri dari 61 pria, 31 wanita, dan 2 anak-anak. Nahas, pada gelombang kedua, sebanyak 614 orang yang diangkut ke Suriname, banyak mengalami luka dan meninggal dunia. Hal tersebut ditengarai akibat kelebihan penumpang hingga harus berdesakan. Sesampainya di pelabuhan, semua korban dilarikan ke rumah sakit. Tak ada tindakan dari pemerintah Belanda sebagai bentuk tanggung jawab atas meninggalnya para korban. Para pekerja atau TKI Jawa dikelabui oleh werek. Mereka dijanjikan akan mendapat 60 sen per hari atau 2 kali lipat lebih banyak daripada yang mereka dapatkan di perkebunan Hindia Belanda. Kenyataannya, para TKI di Suriname hanya mendapatkan 40 sen per hari bagi laki-laki dan 30 sen per hari bagi pekerja wanita. Sebelumnya juga, dalam isu yang dijanjikan, para pekerja dapat kembali lagi ke Jawa. Namun pada kenyataannya, mereka dipersulit untuk bisa kembali pulang ke Jawa. Semua isu yang dihembuskan hanyalah berita palsu. Ketika mereka sampai dan melakukan kontrak kerja, semuanya berbeda dari yang mereka bayangkan. Perang Dunia I yang meletus pada 1914 sampai 1918 berdampak pada melemahnya perekonomian. Banyak perusahaan perkebunan Belanda di Suriname mengalami kebangkrutan. Hal ini lantas menjadikan para TKI Jawa kehilangan pekerjaannya dan hidup sengsara di tanah rantau. Mereka juga tak dapat kembali karena lemahnya keuangan untuk membeli tiket kapal ke Jawa. Sebaliknya, pemerintah Belanda mau mengganti rugi sebesar 100 gulden Suriname
bagi mereka yang memutuskan bertahan di Suriname. Kondisi mereka memprihatinkan, begitu juga dengan lingkungan kerja yang kurang nyaman. Di Suriname, kurang lebihnya terdapat 3 bangsa, yaitu bangsa Kreol, bangsa India, dan orang-orang Jawa. Diskriminasi bangsa Kreol dan pemerintah Belanda terhadap TKI Jawa sampai pada 1946 membuat mereka bertekad untuk kembali ke tanah Jawa. Tersiarnya kabar kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 pada radio Belanda di Suriname juga turut menambah kerinduan mereka akan tanah air yang telah dinantikan kemerdekaannya. Hal tersebut lantas mendorong lahirnya gerakan Mulih Jowo yang bermakna pulang ke Jawa. Sebagai bukti kerinduan rakyat Jawa pada kampung, para TKI melakukan demonstrasi besar-besaran di Suriname dan sekitar 782 orang Jawa di sana berhasil kembali ke tanah air pada 25 Oktober 1947. Sebanyak 782 orang tersebut berhasil kembali berkat upaya menghimpun dana untuk menyewa kapal yang menuju Indonesia. Kapal Tabian akhirnya menjadi kapal yang berjasa membawa sejumlah TKI kembali dengan biaya sewa sekitar 280.000 gulden. Melihat kenyataan itu, pemerintah Belanda di Suriname tak tinggal diam. Repatrian atau TKI Jawa kemudian diiming-imingi kesejahteraan sebagai bagian dari warga negara Belanda. Hal tersebut dilakukan lantaran pemerintah Belanda tidak ingin kehilangan tenaga kerja yang berkualitas dan mau diupah murah. Hasilnya, seluruh repatrian Jawa di Suriname menolak tawaran Belanda dan memutuskan untuk tetap menjadi warga negara Indonesia. Sebaliknya, para repatrian membentuk 2 partai politik dengan tujuan berbeda. Orang-orang Jawa membentuk 2 partai, Persatuan Bangsa Indonesia Suriname atau PBIS dan Kaum Tani Persatuan Indonesia atau KTPI. KTPI memiliki tujuan khusus, yakni bertekad keras untuk menyusul 782 orang yang pulang ke tanah air. Besarnya tekad kembali ke Jawa, KTPI membentuk Yayasan Tanah Air atau YTA. Tujuannya untuk membangun diplomasi dengan perwakilan RI di Suriname untuk dapat memudahkan mereka kembali ke Jawa. Demi dapat pulang, mereka menjual seluruh harta benda. Pada akhirnya, mereka dapat berlabuh di Teluk Bayur, Padang pada 3 Februari 1954. Padatnya Pulau Jawa membuat rombongan kapal Langkuas harus menetap di Sumatera Barat dan mendirikan desa Suriname. Meski begitu, beberapa orang Jawa tetap tak dapat kembali dan melanjutkan hidupnya di Suriname. Para keturunan Jawa di Suriname telah menjabat di parlemen pasca kemerdekaan Suriname pada 25 November 1975. Mereka yang menjabat adalah keturunan Jawa Suriname yang merupakan generasi kedua para imigran Jawa di Suriname. Luar biasa teman-teman ya perjalanan suku Jawa di Suriname, dimana itu terjadi di sekitar tahun 1800-an, 1890 seperti itu. Bahwa mereka ke sana itu karena memang dimanfaatkan oleh Belanda ya, yang mana yang membawa ke sana itu mengiming-imingi seperti itu, seperti apa tadi namanya, derek apa tadi ya, derek ya, artinya calo ya, calo pekerja. Mereka yang membawa ke sana mengiming-imingi dapat 60 sen, yaitu sekitar ya 2 kali lipat dari Jawa, dan mereka akhirnya tertarik. Ternyata di sana cuma dikasih 40 sen seperti itu, dan kita lihat tadi sungguh miris teman-teman ya. Di sana suku Jawa itu seakan dimanfaatkan sehingga mereka banyak yang ingin pulang dengan melihat bangsa Indonesia ketika melakukan proklamasi menyatakan kemerdekaan dari tahun 1945 itu. Akhirnya banyak dari mereka yang nekat ingin pulang teman-teman ya, sampai akhirnya pulang dengan menyewa kapal. Yang terakhir itu tadi menyewa kapal sendiri berapa golden itu tadi. Dari situ
pemerintah Belanda akhirnya sedikit memberi kelonggaran, ingin memberi kesejahteraan pada masyarakat suku Jawa yang ada di sana, supaya mereka semua tidak ingin pulang ke Indonesia, karena memang mereka kalau memang pekerja dari Jawa itu pulang semua dan mereka akan kehilangan aset pekerja, karena memang pekerja dari Indonesia itu dibayar murah tapi berkualitas seperti itu teman-teman ya, berpengalaman tapi bisa dibayar dengan murah. Sungguh kalau saya lihat itu memang kita dulu itu dimanfaatkan oleh para penjajah, tapi itu bisa kita ambil hikmah, kita bisa melihat bahwa suku Jawa itu bisa hidup di belahan bumi utara ya, gitu, belahan bumi sebelah kita. Kalau kita di sini pagi, di sana malam seperti itu, tadi berapa 18.000 km atau berapa itu tadi, sangat jauh, memang ada di belahan bumi utara. Kalau kita di selatan, mereka di utara, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu video kali ini, semoga bisa memberikan sedikit wawasan, menghibur kita, kita bisa mengubah perspektif kita, cara pandang kita, betapa itu orang Jawa itu sebenarnya ada di mana-mana, mereka itu sebenarnya juga pekerja yang sangat ulet teman-teman ya. Oke, dan kalau kita lihat mungkin saat ini banyak orang Jawa itu mungkin bermalas-malasan itu ya, sebagian, semua orang juga sama dari suku-suku yang mana, ada yang malas juga ya, pasti banyak yang tekun ya dalam bekerja, menjadi pekerja keras. Oke teman-teman, sekian dulu video dari Lensa Alam. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Lensa Alam dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, sekian dulu video dari Lensa Alam, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.